Selanjutnya adalah teknik menulis naskah fragmen. Nah, jadi ini ya, naskah itu merupakan salah satu bahan untuk bermain teater. Ya, jadi kalau kita bermain teater itu harus ada naskahnya, di mana naskah ini nanti akan menjadi menjadi panutan atau menjadi patokannya kita, menjadi patokan pemain-pemain yang ada pada teater gitu ya. Kemudian teater naskah ini bentuk tertulis ataupun lisan dari suatu drama yang bentuknya karangan dan berisi cerita. Nah, naskah teater yang baik itu mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada tema. Nah, dalam menyusun naskah drama, tema itu merupakan hal penting dan harus ada. Gitu ya. Tema itu gagasan pokok yang terkandung di dalam drama. Nah, untuk untuk tema yang baik, untuk penulisan tema yang baik itu harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu ya, tidak menyinggung masalah sara. Jadi tidak menyinggung masalah-masalah yang berhubungan dengan sara. Kemudian aktual dan juga memberikan pengajaran atau pendidikan pada pembacanya. Ya. Kemudian yang kedua ada alur atau plot. Alur itu jalan cerita dari tema yang sudah dipilih. Ya, alur merupakan rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir. Nah, alur itu dibagi ada beberapa ya. Kemudian yang ketiga itu ada pemain atau lakon, dan yang keempat ada latar atau setting, yang kelima ada amanat atau pesan. Ya, yang pertama itu tema ya. Jadi tema sudah dijelaskan tadi, tema itu hal penting yang harus ada dalam drama, dan tema yang baik itu harus mencakup beberapa hal ya. Jadi tidak mengandung unsur sara atau tidak menyinggung unsur sara, kemudian aktual dan juga memberikan pendidikan kepada pembacanya. Nah, kemudian tema cerita atau naskah itu dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama, apa yang diucapkan tokoh-tokohnya melalui dialog-dialog yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua itu apa yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Nah, kemudian alur atau plot. Alur atau plot itu jalan cerita yang sudah dipilih. Jadi, alur itu merupakan rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir sehingga terbentuk cerita yang jelas dan juga utuh ya. Alur ini mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita kemudian harus berkaitan dengan satu sama lainnya. Ya, nah, kemudian alur dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian pertama adalah pementasan drama. Jadi pementasan drama ini pemaparan atau eksposisi. Jadi pada bagian ini diceritakan mengenai tempat, waktu, dan segala situasi dari para pelakunya. Nah, kemudian yang kedua itu ada dialog. Nah, dialog ini berarti berisikan dengan kata-kata. Jadi kita ketahui dialog itu berarti perbincangan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada jika pada bagian pertama itu sudah situasi cerita dalam keadaan seimbang, maka di bagian ini yang ketiga itu adalah bagian komplikasi. Jadi komplikasi itu bagian di mana sudah mulai muncul permasalahan atau perselisihan. Kemudian yang selanjutnya itu ada klimaks. Nah, dibangun melewati krisis demi krisis. Nah, krisis adalah puncak plot dalam adegan. Nah, dari konflik ini berarti misalkan ada konflik, berarti ini konflik di ujung dari konflik permasalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah drama terdiri atas sekian adegan di mana di dalamnya terdapat krisis-krisis yang memunculkan beberapa klimaks ya. Kemudian yang selanjutnya ada pemain atau lakon. Nah, dalam cerita drama sudah pasti ada lakonnya atau pemainnya yang memerankan karakter-karakter dari pemain yang ada di naskah ya. Nah, kemudian dari pemain ini ada beberapa dimensi yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ada dimensi psikologis. Jadi dimensi ini meliputi latar belakang kejiwaan, temperamen, mentalitas, sifat, dan juga kelakuan
pada lakonnya gitu ya. Kemudian ada dimensi fisiologis, meliputi ciri-ciri badan, usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, dan juga muka. Kemudian ada dimensi sosiologis, jadi meliputi latar belakang ke masyarakat, status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan juga perannya dalam masyarakat. Jadi sosiologis ini menuju kepada kehidupan sosialnya dia ya. Nah, kemudian untuk pembagian tokoh sesuai dengan motivasi itu ada ya. Yang pertama ada protagonis. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah protagonis. Jadi protagonis itu tokoh utama yang merupakan pusat atau sentral dalam cerita. Nah, tokoh ini juga menentukan jalannya cerita. Protagonis itu kalau yang kita ketahui seringnya itu adalah pemain dengan karakter yang baik, lugu gitu ya. Nah, kemudian antagonis. Antagonis itu lawan dari protagonis. Jadi kalau protagonis itu tokoh yang baik, maka antagonis di sini itu tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik, terjadinya permasalahan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada deuteragonis, tokoh yang ada dalam dalam teater ya. Jadi tapi di sini tokohnya dia itu lebih menonjol ke protagonis. Jadi dia itu temannya protagonis gitu. Jadi memihaknya ke protagonis. Nah, tokoh ini ikut mendukung penyelesaian permasalahan. Kemudian ada tritagonis. Nah, tritagonis ini tokoh penengah yang bertugas menjadi pendamai antara protagonis dan juga antagonis. Kemudian ada foil, yaitu tokoh yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tapi ia diperlukan guna menyelesaikan cerita. Nah, selanjutnya ada utility atau tokoh pembantu sebagai pelengkap jalannya cerita. Nah, kemudian yang selanjutnya ada latar atau setting. Latar atau setting, jadi ini menggambarkan mengenai waktu dan juga tempat ya. Nah, kemudian latar atau setting ini ada 3 ya. Ada latar waktu. Latar waktu itu menjadi latar belakang peristiwa adegan dan babak yang terjadi. Latar waktu ini terkadang sudah diberikan atau sudah diberi rambu-rambu oleh penulisnya. Kemudian latar tempat ya. Nah, latar tempat ini tempat yang menjadi latar peristiwa lakon itu terjadi. Jadi peristiwa dalam lakon itu peristiwa fiktif yang menjadi hasil rekaan penulis ya. Kemudian yang selanjutnya ada latar peristiwa. Latar peristiwa itu latar yang melatari adegan itu terjadi dan juga bisa melatari lakon itu terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada amanat atau pesan. Nah, jadi dalam sebuah drama, dalam sebuah naskah itu biasanya tersirat sebuah amanat atau sebuah pesan ya. Nah, jadi suatu yang ingin disampaikan pengarang naskah drama melalui naskah yang ditulisnya gitu ya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.